berbicara tentang kabar baik kepada Sion. Dan berbicara tentang kabar baik, setiap kita tentu merindukan untuk selalu mendapat kabar baik dalam kehidupan kita. Tidak ada dari kita yang kemudian menginginkan kabar buruk tiba pada kita. Orang-orang yang di penjara merindukan kabar baik, kapan mereka akan dibebaskan ataupun hukuman mereka diringankan. Orang-orang yang berkumpul merindukan kabar baik bahwa apa yang mereka kumpuli itu telah selesai. Orang yang menanti hasil tes untuk masuk perguruan tinggi, untuk masuk pendidikan ataupun untuk masuk dalam pekerjaan juga tentu merindukan kabar baik bahwa ia telah lulus. Proponen merindukan kabar baik bahwa ia akan segera diangkat menjadi pendeta. Pendeta, proponen, penatua, dan riayan pelayan Tuhan juga merindukan kabar baik bahwa jemaat yang selama ini menjadi pergumulan karena beranjak dalam dosa akhirnya bertobat dan memberi diri untuk menyatakan pengampunan dosa, menyatakan pengakuan dosa. Begitu banyak kabar baik yang kita rindukan. Orang yang setelah sekian lama tidak mendapatkan keturunan sangat rindu kabar baik bahwa ia telah mengandung. Dan tentu pembacaan kita begitu pula dengan orang-orang sengsara yang disebutkan, orang-orang yang terpuruk hati, orang-orang tawanan yang disebutkan dalam pembacaan kita, yang menunjuk pada orang-orang Yehuda yang pada saat itu dalam masa-masa pembuangan. Mereka pun merindukan kabar baik tentang pembebasan mereka, kapan mereka akan kembali dari tempat pembuangan. Mereka merindukan kabar baik kapan mereka kemudian akan dibebaskan dari tawanan itu yang kemudian telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Allah menyampaikan kabar baik kepada mereka bahwa ia tidak hanya akan membebaskan mereka dari pembuangan, tidak hanya membebaskan mereka dari sebagai orang-orang tawanan, tetapi Allah juga menyampaikan kabar baik bahwa ia akan memulihkan kehidupan mereka sebagai suatu bangsa. Yesaya juga dalam ayat 2 kita lihat ia memberitakan tahun rahmat Tuhan yang dihiaskan sebagai tahun Yoel, di mana tahun itu merupakan tahun pembebasan dari semua hutang dan dimerdekakan dari penghambaan. Tahun penuh sukacita yang dinantikan, yang dirindukan oleh setiap orang dari bangsanya pada saat itu. Dan tentu kita melihat dalam Injil Lukas bagaimana Allah telah menyatakan bahwa kabar baik ini telah digenapi lewat Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Ia sebagai yang diurapi Allah telah membebaskan umat manusia dari segala kesengsaraan akibat dosa. Ia yang merawat setiap hati yang lemah, dan itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, tetapi berlaku kepada kita semua, berlaku bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dibebaskan. Kita telah menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Bahkan ketika ia naik ke surga, ia tetap hadir untuk menghibur kita, sehingga masa-masa pergabungan kita berakhir digantikan dengan masa-masa sukacita, masa-masa yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kekuatan untuk dipakai Tuhan, diutus Tuhan pergi memberitakan Injil, untuk pergi membawa semua orang agar dibaptis di dalam namanya. Ketika kita menerima dan mengalami kabar baik, tentu sukacita kita meluap. Emosi kita membuat kita ingin memberitakan kabar itu kepada semua orang. Misalnya, orang yang sudah lama merindukan keturunan, ketika ia tes dan dikatakan sudah mengandung, tentu ia ingin mengabarkan bahwa ia telah mengandung kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada teman-teman baiknya. Bahkan ketika kita mungkin mendapatkan, kalau istilahnya Pak Pendeta Alex, mendapatkan rumah di Grand City, nggak apa-apa ya. Ya tentu kalau di sana sekarang kita akan langsung menguploadnya di Facebook. Puji Tuhan dapat berkat dari jemaat satu unit rumah di Grand City.
berita Injil. Menutup khotbah hari ini, ada satu kutipan yang menarik yang perlu kita refleksikan, khususnya dalam rangkaian kegiatan hari ini. Masalah misi bukan pada ladang misi, melainkan pada gereja yang bermisi. Masalah misi bukan pada ladang misi, melainkan pada gereja yang bermisi. Karena sesungguhnya kita tidak perlu lagi mencari ladang misi. Ladang misi ada dimanapun kita berada. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai gereja yang bermisi telah benar-benar memberi diri secara maksimal, memberi perhatian penuh, totalitas dalam mengerjakan pemberitaan Injil kepada setiap orang? Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan di dalam jemaat, kita sebagai gereja hanya fokus untuk pertumbuhan iman kita secara pribadi, lalu lupa bahwa hakikat kita dipakai Tuhan dan diutus Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua orang, jadikanlah semua orang muridnya, dan baptislah di dalam nama Tuhan. Karena itu, beberapa hal perlu menjadi bekal kita. Kita perlu banyak strategi untuk kemudian dipakai dalam pekerjaan pelayanan Injil ini. Memang kita tahu, mengambil bagian dalam pengabaran Injil tidak hanya tentang terjun langsung ke lokasi PDI, tidak hanya tentang memberi diri kita sebagai tenaga PDI. Itu penting, tapi hanya bisa dilakukan ketika kita ada kesempatan. Tetapi satu hal, bahwa sesungguhnya setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk mengabarkan Injil lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, dan khususnya di zaman teknologi yang makin canggih, lewat media sosial yang kita pakai. Sangat rindu bahwa pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Toraja mengaktifkan diri untuk memberitakan Injil lewat konten-konten di media sosial, sehingga semakin banyak orang yang mengakses itu dan semakin banyak orang dibawa untuk mengenal Tuhan. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Kiranya semua yang boleh menjadi bekal kita hari ini dipakai Tuhan, agar kita boleh semakin mewujudkan hakikat kita sebagai gereja yang adalah pemberita Injil. Selamat berkarya bagi Tuhan, selamat memberitakan Injil untuk kita semua. Roh Kudus menolong kita. Amin.